Saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan pada minggu tanggal 25 Mei 2025 pada minggu Rokate dengan perikop khotbah kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian beginilah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota-kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka, sebab mereka membuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 77 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memberikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, kita berbicara tentang bagaimana kehidupan orang Israel setelah mereka dibuang ke Babel. Artinya, perikop Yeremia pasal 29 ini adalah konteks diutro atau bagaimana hidup orang Israel ketika mereka terbuang ke Babel. Karena sejarah Israel terbagi atas 3 sketsa. Yang pertama adalah proto, yaitu bagaimana hidup orang Israel sebelum terbuang ke Babel, yang penuh dengan praktik dosa, pengkhianatan. Lalu akibat itu mereka masuk kepada fase kedua, yaitu fase neutro, mereka terbuang di Babel. Mereka bagaimana merasakan penindasan dan dijadikan budak di sana. Lalu setelah itu kita masuk kepada fase trito, yaitu bagaimana Allah memulangkan mereka kembali ke tanah leluhur. Perikop kita hari ini adalah perikop Yetro Yeremia. Bagaimana Yeremia bercerita atau mengisahkan tentang bagaimana orang Israel di tengah-tengah bangsa Babel. Mereka yang dulu menjadi tuan ini menjadi budak. Mereka yang dulu memiliki tanah, rumah dan lahan menjadi tidak memiliki tanah dan lahan, dan menjadi orang asing di tanah dan lahan orang lain. Saudara-saudara, yang menarik pada perikop ini adalah apa yang harus kita lakukan saat kita menjadi minoritas. Apa yang harus kita lakukan saat kita berada dalam posisi yang tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan saat kita berada pada titik yang paling terendah. Saudara-saudara, pada umumnya jika kita memakai rasionalitas dan keinginan kemanusiaan kita akan bersikap eksklusif. Kita akan menutup diri dan kita akan menjauhi orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenal, karena kita akan memunculkan asumsi dan praduga bahwa orang-orang itu akan berpotensi mencelakai dan merugikan diri kita, sekalipun pada fakta di lapangannya itu adalah nisbi. Sebab ada banyak kasus yang dicatat oleh sejarah, justru orang-orang asing yang menjadi penolong kita dan orang yang sesama suku kita yang menghancurkan kita. Karena itu adalah sebuah nisbi. Alkitab mengambil jalan yang radikal. Alkitab mengambil jalan pemikiran yang konfrontatif dengan pemikiran daging, pemikiran manusia. Alkitab justru berkata, doakanlah orang-orang asing itu. Doakanlah orang-orang Babel itu. Karena kesejahteraan orang-orang Babel itu akan menentukan bagaimana kesejahteraanmu, sebab engkau saat ini terbuang ke Babel. Kan saudara-saudara, tidak harus berada pada titik nyaman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus berada pada titik tertinggi supaya kita bisa berguna bagi orang lain.
Bahkan pada titik paling rendah sekalipun, saat kita menjadi budak, saat kita menjadi minoritas, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa kita harus menjadi berkat bagi orang lain? Karena dengan berkat itu akan mengalir dan memberkati Tuhan. Kata saudara, Tuhan memakai orang-orang yang sekitar kita menjadi saluran berkat bagi kita. Karena itu jangan rusak persahabatanmu, pergaulanmu. Jangan rusak orang-orang yang ada di sekitar kau. Jika kau menjadi pimpinan, jangan rusak pegawai-pegawai dan stafmu. Karena mereka lah saluran berkat Allah bagimu selama kau menjadi pemimpin di sana. Ketika kau merusaknya, kau merusak berkat sendiri. Jangan rusak hubunganmu bertetangga, jangan rusak hubunganmu berteman dengan orang-orang sekitar. Karena Allah memberkati kau melalui orang-orang tersebut. Jangan rusak hubunganmu dalam hubungan suami dan istri. Jangan rusak hubunganmu sebagai orang tua dan anak. Karena melalui orang sekitar itu, memberkati orang-orang di sekitar kita, akan mengalirkan berkat itu kembali kepada kita. Saudara-saudara yang menarik dalam Minggu tadi tentang puasa berbunyi berdoa. Doa adalah jembatan. Doa adalah cara untuk menghadirkan berkat dan kuasa Allah yang transenden itu dalam realitas kita yang iman. Tanpa doa kita akan miskin tentang kekayaan kekuasaan Allah. Tanpa doa kita akan menjadi miskin tentang pengalaman pertemuan dengan Allah. Orang yang kurang berdoa maka ia akan menjadi kurang wawasan Allah. Kita harus berdoa. Dengan berdoa kita akan menggetor pintu surga. Dan kita akan melihat tentang keajaiban Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, Yesus berkata, sesungguhnya jiwa kita ini rindu kepada Allah dan kita selalu ingin bersama dengan Allah, tetapi tubuh kita ini lemah. Supaya kita bisa mengenakan tubuh ini dan kita terintegrasi dengan jiwa yang selalu merindukan dan haus kepada Allah, kita harus berdoa. Itu yang dikatakan Yesus kepada ke-12 murid-muridnya ketika mereka berdoa di Taman Getsemani. Bangunlah dan berdoalah. Jiwa itu, roh itu memang kuat, tetapi tubuh adalah lemah. Kita harus berdoa. Karena itu untuk mengimbangi atau untuk menutup kekurangan-kekurangan tubuh kita adalah dengan berdoa. Nah saudara-saudara, melalui doa kita akan tahu bahwa rancangan Allah itu tidak ditentukan dengan apa yang kita alami. Rancangan Allah itu tidak ditentukan dengan apa yang kita rasakan. Karena rancangan Allah itu melampaui dari seluruh panca indera kita. Apa yang kita lihat hari ini dengan mata kita itu belum realitas Allah. Apa yang kita dengar dengan telinga kita hari ini itu belum realitas Allah. Karena itu Allah berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku adalah rancangan yang melampaui segala akal pikiran manusia. Allah tidak meninggalkan kita hanya karena kita menderita. Penderitaan tidak menerangkan Allah meninggalkan kita. Kesakitan tidak menerangkan bahwa Allah tidak peduli kepada kita. Tetapi penderitaan dan kesakitan adalah cara Allah, adalah tangan Allah untuk mendisiplinkan hidup kita, agar kita mulai belajar untuk menengadah kepada Allah dan berkata, God help me, the middle my problem. Melalui penderitaan, Allah ingin mendidik dan mendisiplinkan hidup kita, agar kita belajar untuk mencintai Allah. Dan apabila titik itu telah kita sampai, maka Allah akan berbalik memberkati kita. Karena itu jangan ada yang putus asa karena penderitaan. Jangan ada yang putus asa karena kesakitan. Tapi bangunlah dan berdoalah. Semakin engkau berlama-lama dengan rasa sakit hatimu, dendammu, maka semakin lama semakin engkau akan jauh dari masa depan yang sedang ditunjukkan Allah. Tapi semakin engkau bangun sekarang, engkau mulai berdoa sekarang dan memuji Tuhan, semakin engkau dekat kepada masa depan. Mari kita berdoa, dan karena berdoalah, maka mata rohani dan kansana rohani kita akan terbuka dan kita akan memahami kita tidak sendiri, ada Tuhan yang beserta kita. Imanmu harus lebih besar daripada persoalanmu. Imanmu harus lebih besar daripada penderitaanmu. Karena tidak ada penderitaan yang akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Bahkan kematian tidak akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Kesakitan, kemiskinan, ketelanjangan tidak akan bisa.
Percayalah. Dan untuk bisa percaya sampai taraf yang melampaui akal pikiran dan panca indera itu adalah produk berdoa, bukan produk rasionalitas. Tuhan memberkati saudara sekalian.